Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya materi kita hari ini. Selanjutnya di CSS ini kita masuk ke bagian Anchor Pseudo Class ya. Anchor Pseudo Class ini kalau berbicara tentang Anchor ini itu berhubungan dengan link. Nah, contohnya ada materinya, ada tag link ya, href. Itu kita bisa ini. Nah, biasanya secara default untuk tag link ini biasanya itu berwarna biru kalau nggak salah. Kita coba ya, contoh add misalnya. Oke. Nah, ini secara default dia berwarna hijau ya. Ini berwarna hijau atau warna biru ya. Ini berwarna biru. Atau saya coba yang lain lagi, misalnya ini saya copy, saya ganti misalnya ke Google. Nah, seperti ini contohnya. Nah, sebelum ini kan sudah diklik, ini sebelum diklik ini berwarna hijau biru ya, berwarna biru. Nah, itu secara default. Nah, kita dapat memanipulasi dia dengan CSS dengan mengatur tag anchornya ya. Nah, dengan mengatur, nah kita lihat bisa perhati. Jadi ada 3 ya, link, visited, hover. Nah, artinya tag link ketika sebelum di link itu kan defaultnya berwarna biru. Nah, kemudian ketika telah diklik sebelumnya akan berwarna hijau. Ketika hover, ketika link itu menyentuh mouse, dia akan berwarna merah. Nah, seperti itu contoh ya. Nah, ini. Coba kita buat tag A. Nah, misalnya tag A ya. Tag A itu nah, misalnya tag A titik 2 A dalam dia link. Ketika link maka kurawal, kita kasih kurawal, dia misalnya warna fontnya itu berwarna orange. Nah, seperti ini ya. Nah, warna orange red lah. Oke. Nah, harusnya Google ini berwarna orange. Kita cek, kita refresh. Nah, dia kan berwarna orange ya. Nah, itu ketika sebelum diklik. Nah, ketika diklik, nah kayak SMK Telkom ini kan sudah diklik ini. Nah, bagaimana ketika diklik? Berarti dia visited. Nah, ketika dia sudah dikunjungi, misalnya warnanya saya rubah menjadi yellow, warna kuning ya. Berarti SMK Telkomnya sudah harusnya warna kuning. Nah, ini dah. Oke. Nah, kemudian ketika menyentuh kursor, berarti ini hover ya. Ini ada gambar tangan. Nah, itu hover ya. Dia berwarna apa? Kita buat lagi tag A hover, dia berwarna green misalnya, berwarna hijau, fontnya berwarna hijau. Kita cek, kita refresh dulu. Nah, perhatikan saya sentuh, dia berwarna hijau. Nah, oke ya. Nah, itu Anchor dengan pseudo class. Maksudnya pseudo class ini aksi ya, jadi tagnya kemudian titik 2 ya. Misalnya aksi ketika link, aksi ketika di visit, aksi ketika hover. Nah, oke, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya border. Nah,
Nah, bagaimana kita memanipulasi HTML itu dengan border. Nah, contoh di sini border itu banyak sekali propertinya ya. Ada border style, ada border width, border color, border radius. Nah, di sini juga ada display, boleh ya. Nah, border, display, margin, padding. Oke, perhatikan ya. Itu ada border style, border width, border color, border radius. Nah, oke, kita coba buat ya contoh penggunaan manipulasi HTML dengan border. Ini saya hapus saja. Sekarang misalnya saya buat tag div. Tag div. Di dalam tag div ini saya buat tulisan misalnya. Saya pakai tag span. Atau saya pakai tag heading ya supaya lebih besar. Kita heading saja, misalnya saya butuh H5. Belajar CSS dan HTML. Oke. Kita save, kita cek dulu hasilnya. Oke, ini ada belajar CSS dan HTML. Oke. Nah, sekarang bagaimana membuat border? Misalnya div ini ya kita hukumi div. Oke. Kemudian misalnya border stylenya. Border style. Nah, ini ada banyak sebenarnya. Kita pilih misalnya dot, berarti dia titik-titik ya. Dot. Nah, oke. Berarti harusnya elemen div ini sudah tercover border. Kita refresh. Nah, perhatikan, ini ada. Oke. Nah, kalau oke ya. Nah, selanjutnya misalnya kita pasang border width. Border widthnya itu misalnya kita kasih 2 pixel. Kita cek hasilnya. Border ini harus pakai titik koma ya. Oke, kita refresh. Nah, widthnya ya, lebarnya 2px dari tulisan. Kemudian kita width, kita bisa beri warna. Border colornya itu misalnya saya kasih warna merah. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, jadi bordernya sudah berwarna merah. Kemudian misalnya lagi kita bisa tambahkan border radius. Misalnya saya kasih 20px. Kita save, kita refresh. Nah, dia melengkung ya radiusnya. Nah, ini kita bisa atur border dari kiri, kanan, atas, bawah. Nah, contoh. Nah, perhatikan ya. Nah, ini mewakili atas bawah. Nah, misalnya kita kasih juga di sini, misalnya ini 20. Nah, ini saya kasih 0, berarti di posisinya adalah atas kanan ya, atas kanan. Berarti ini atas kiri, atas kanan, bawah kiri, bawah kanan.
Contoh di sini saya kasih 30 untuk bawah kirinya. Oh sorry, bawah kanan ya, ini bawah kanan. Nah, misalnya ini 0, ini bawah kiri. Ya ini bawah kiri ya. Nah jadi berarti aturannya bahwa ini atas kiri, atas kanan, bawah kiri. Jadi searah dengan jarum jam seperti itu ya. Nah kita juga bisa menambahkan yang lain-lain, misalnya margin, padding ya. Oke, tapi nanti di materi selanjutnya. Oke, nah seperti itu penggunaan border ya. Oke, selanjutnya margin and padding. Nah ini harus perlu juga wajib kita pahami ya. Jadi margin itu merupakan batas sudut luar, nah, sedangkan padding itu batas sisi dari dalam. Oke ya. Contoh sekarang kita buat ya. Oke, contoh ini dia ada dua elemen step 2P ya. Satu ini, nah ini masing-masing menggunakan margin. Oke ya. Oke, kita lanjut praktek saja cara penggunaan margin dan padding ini. Nah di sini sudah ada tag div. Oke. Ini saya ganti menjadi H3 saja ya. Oke. Ini saya defaultkan dulu, saya hapus dulu ini border radiusnya. Oke. Nah, perhatikan. Sekarang untuk margin dulu ya. Untuk margin berarti di div ini saya bisa tambahkan margin ya. Margin itu sama dengan 20 px. Oke. Nah, jadi margin mewakili margin atas, kiri, atas, kemudian samping dan bawah, top, left, right, bottom. Nah, ini kalau margin saja berarti menyeluruh sudut. Nah, misalnya saya hanya batas jarak margin left misalnya, berarti batas marginnya itu dari sisi sini saja. Coba kita refresh ya. Nah ini margin left ya. Nah misalnya di atas juga saya ingin batas margin paling atas juga ini, berarti saya margin top. Nah, berarti bisa saya tambah di sini. Misalnya margin top itu misalnya juga 20 px. Kita lihat hasilnya. Margin top. Nah, ini harusnya titik 2 ya, sorry. Oke. Kita lihat. Nah, ada batas atas, batas kiri. Anda tinggal menambahkan juga di sini batas kanannya. Nanti margin right. Nah, ini margin right. Kita kasih juga 20 px. Oke. Kita cek. Nah, kan batas. Oke ya. Nah, seperti itu penggunaan margin. Nah, kalau padding berarti sisi dalam dari border ini, dari div ini. Misalnya belajar CSS. Oke, misalnya kebetulan di sini jarak antara border dengan belajar itu sangat rapi. Saya ingin masukkan ke dalam, berarti dari sisi kiri. Dari sisi kiri berarti saya ingin tambah padding left. Itu saya mau jaraknya misalnya 20 px. Kita lihat hasilnya. Nah, perhatikan dia sudah berjarak. Begitupun seterusnya ya. Nah, itu penggunaan margin, padding sama opsinya.
tinggal Anda menentukan kalau margin itu dari sisi luar, sedangkan padding itu dari sisi dalam dari sebuah objek. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya adalah positioning. Nah, positioning ini ada dua, itu ada relatif dan absolut. Nah, di sini ada contoh kasus ya. Oke, kita coba dulu. Nah, kita buat dulu contohnya ya. Jadi kalau positioning ini posisi dari suatu objek ya, HTML kita coba dulu. Oke, ini juga saya di sini ada 3 belajar HTML, kemudian saya buat lagi di bawahnya itu belajar JavaScript, kemudian di bawahnya lagi saya tulis belajar. Kan nih ada 3 buah tulisan, belajar CSS, belajar JavaScript. Nah, sekarang kita bagaimana memanipulasi ya, bagaimana memanipulasi ini dengan positioning ya. Tadi positioning itu ada 2, itu ada relatif dan absolut. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan relatif posisi ya, posisi relatif ya. Oke, misalnya ini saya kasih dulu kelas ya, kelas ini saya kasih kelasnya itu misalnya RPL. Jadi kemudian saya definisikan di sini. Ingat, kelas itu diawali dengan titik ya, titik RPL dalam kurung. Oke. Nah, perhatikan, misalnya position itu saya kasih relatif. Oke. Nah, misalnya saya kasih dulu ukurannya supaya lebih bagus. Dari sisi kiri itu 70 px, kemudian dari sisi atas itu misalnya 100 px, kita save. Nah, dengan posisi relatif, yang kita hukumi di sini adalah belajar JavaScript yang ada kelasnya ini. Belajar JavaScript berarti di sini. Nah, dengan posisi relatif kira-kira dia kemana? Kita refresh ya. Nah, dia pindah ke sini dengan top dan left sekian. Oke, itu kalau menggunakan posisi relatif, maksudnya dimanapun tempatnya ya, sesuai dengan ininya. Nah, sekarang bagaimana dengan posisi absolut? Oke, sekarang kita posisi absolut. Jadi ini saya ganti, oke, saya save dulu. Nah, perhatikan, belajar JavaScript berada di bawah. Sekarang dari relatif saya ganti absolut. Absolut. Kita cek, saya refresh. Nah, kalau absolut berarti yang tadinya, perhatikan ya, saya rubah relatif. Nah, ini kan awal mulanya belajar JavaScript ada di sini. Nah, dia relatif. Nah, kalau posisinya absolut, ini belajar PHP dapat menutup ya, yang menutup awalnya posisinya belajar JavaScript. Nah, dengan menggunakan absolut. Oke ya. Nah, seperti itu ya. Oke.
Selanjutnya kita masuk ke float. Nah, float ya. Dengan float ini kita dapat memindahkan ya elemen atau tag HTML itu dari kiri atau kanan menggunakan properti float ini ya. Ini sebenarnya berguna jika kita ingin memposisikan sebuah objek dan atau gambar yang berbungkus teks di sekelilingnya. Oke ya. Contoh, oke, sekarang kita buat sebuah tulisan lah. Oke. Misalnya di sini ada tag paragraf. Nah, ini bisa kita tuliskan sebuah kata-kata misalnya ya. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian di bawahnya saya buat lagi tag paragraf. Kita bisa isikan seperti ini. Oke ya. Contoh. Nah, di sini saya mau tambahkan sebuah gambar ya. Nah, untuk sebuah gambar berarti saya harus atur dulu. Oh, ini ada gambar ya. Oh ya, ini ada. Berarti saya tinggal pasang gambar di sini. Oh, sorry, di atas ini saja ya. IMG SRC gambar slash dia apa? Dia PNG kayaknya ini. rpl.png. Oke. Kita tutup. Kita cek hasilnya. Tidak ada. Gambar RPL JPG ya. Jangan sampai dia JPG. Oke, dia JPG ya. Kita kasih width dulu. Widthnya kita kasih 100 atau bisa height-nya kita kasih HIGHT, bisa kasih 100 juga. Kita coba refresh. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, posisi sekarang itu dia ada di sebelah kiri ya defaultnya. Nah, dengan float ini kita bisa atur ya. Oke, kita bisa atur. Oke, kita masukkan tag IMG-nya. Nah, di sini ini saya hapus saja, saya pindahkan sebagai tag CSS ya. Kita bisa atur sini WIDTH misalnya 50 pixel, kemudian height-nya juga 50 pixel. Nah, kemudian misalnya saya kasih border, misalnya saya kasih border dulu, kita cek dulu hasilnya, harusnya lebih kecil gambarnya ini ya. Oke. Nah, ini bordernya. Border juga boleh, saya kasih border 1 px ukurannya. Kita lihat. Nggak usah kasih border. Nah, sekarang saya kasih float.
Misalnya floatnya itu right dalam right. Oke ya. Kita save. Nah, perhatikan dengan float ini kita bisa rubah dia dari sisi kanan. Nah, seperti ini dia posisinya sekarang ini. Jadi kiri dan kanan. Sebenarnya hampir sama dengan posisi. Cuman position relatif tadi itu berhubungan dengan ini ya. Nah, contohnya kalau ini saya kasih absolute, beda lagi ya positionnya. Cuman ini float ya. Misalnya kalau saya ganti positionnya misalnya absolute, berarti dia harus mencari tempat. Nah ini, oh dia kembali ke tempat ya. Oke, nah, itu maksudnya float ya. Jadi floatnya kita bisa ke kanan. Nah, seperti ini. Oke, nah itu fungsi dari float. Display, oke ya. Nah, terakhir kita akan bahas tentang display. Nah, display ini seperti apa? Jadi, nah display ini untuk menentukan cara sebuah elemen atau tag ditampilkan di halaman web ya. Nah, properti display ini ada none, berarti dia tidak akan tampil. Kemudian ada inline dan ada block. Sebenarnya juga ada inline block ya. Nah, contoh, kita contohnya ya. Kita berikan contoh. Oke, ini saya hapus semua. Tetap masuk di elemen div, jadi nanti kita hukumnya yang divnya saja ya. Misalnya H2 hello stalkers. Oke, kita save, kita lihat dulu hasilnya. Oke ya, nah sekarang divnya ini saya mau buat warna supaya lebih kelihatan ya. Nah, ini saya hapus, saya ganti tag div. Oke, misalnya saya kasih background colornya menjadi yellow. Kita cek, kita refresh. Nah, sekarang perhatikan. Jadi background secara default ini ya. Nah, sekarang kita mau display tadi ya, yang pertama display none. Display none. Jadi ini akan tersembunyi harusnya. Jadi ketika saya refresh, divnya akan hilang. Nah, tampilannya akan hilang. Jadi tag divisionnya itu hilang kalau display none. Nah, sekarang coba display block. Display block, nah secara default ini displaynya block ya. Oke, dia akan tampil secara block karena masing-masing tag elemen itu ada default displaynya, ada inline, ada block. Nah, contoh lagi displaynya saya ganti menjadi inline. Nah, sampai di sini materi kita tentang sampai di sini materi kita tentang pengenalan CSS ya. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan memanfaatkan CSS ini mungkin dalam bentuk framework ya, supaya nanti pada saat melakukan sebuah project itu lebih mudah. Intinya beginilah konsep penulisan CSS ya. Dari awal bagaimana menulis dengan inline CSS, internal CSS, external CSS ya. Nah, kemudian beberapa penggunaan dari CSS ini ya, baik itu dari sisi propertinya ya, dari sisi selektornya. Sebelumnya juga kita bahas tentang bagaimana membungkus HTML ini dengan CSS ya, dengan memanfaatkan selektor yang ada termasuk ID, kelas ya,
dan bahkan selektor tag itu sendiri. Oke, kita akan setelah ini kita akan lanjut ke materi pengenalan JavaScript. Terima kasih.